Di tengah hamparan indah Laut Adriatik dan perbukitan yang hijau di Eropa Tenggara, terdapat sebuah negara yang memancarkan keindahan dan sejarahnya yang kaya. Negara itu adalah Kroasia. Cerita asal-usul nama negara ini terpilih erat dalam lapisan sejarahnya yang penuh warna, menampilkan perjuangan, pencapaian, dan identitas yang berkilau. Informasi kali ini kita akan membahas tentang asal-usul nama negara Kroasia. Diharapkan informasi ini dapat menambah wawasan kita dalam sejarah. Fondasi zaman kuno. Sebelum namanya menjadi Kroasia, nama ini dikenal dengan Liria, sebuah wilayah yang dihuni oleh suku Lirian pada abad ke-1 Masehi. Keberadaan Romawi di wilayah ini membawa perubahan besar. Mereka membangun kota-kota, jalan, dan infrastruktur yang penting lainnya. Namun, pengaruh Romawi tidak hanya terbatas pada struktur fisik, tetapi juga pada budaya dan bahasa. Masa perpindahan. Pada abad ke-6 dan ke-7, suku-suku Slavia memasuki wilayah ini, membawa perubahan dan bahasa mereka yang khas. Kroasia, dalam bentuk awalnya, muncul sebagai entitas politik yang mandiri pada abad ke-9. Pangeran Tribina dari Nitra di Slovakia dianggap sebagai salah satu pemimpin awal Kroasia yang tercatat dalam sejarah. Pada saat itu, pengaruh Bizantium dan gereja menjadi kuat, membentuk fondasi bagi perkembangan budaya dan agama Kroasia. Pertempuran di tengah abad pertengahan. Selama abad pertengahan, Kroasia berada di tengah persaingan kekuasaan antara Hungaria dan Kekaisaran Romawi Suci. Pada awalnya, sebagian besar wilayah Kroasia menjadi bagian dari kerajaan Hungaria. Namun, hubungan ini tidak selalu harmonis, dan Kroasia terlibat dalam serangkaian pertempuran dan persekutuan dengan tetangga dan kekuatan besar lainnya, termasuk Venesia. Perkembangan bahasa dan identitas. Asal-usul nama Kroasia dapat ditelusuri ke bahasa Slavia dengan akar kata Hrvat yang berarti penghuni tanah. Bahasa Kroasia berkembang sebagai bagian dari keluarga bahasa Slavia Selatan, dan identitas bangsa Kroasia semakin kuat. Mereka menggunakan kata Hrvatska untuk merujuk pada tanah air mereka. Dan seiring waktu, nama ini menjadi semakin meresap dalam kesadaran kolektif bangsa. Pengepungan Ottoman. Pada abad ke-15 dan ke-16, Kroasia berada di garis depan perjuangan melawan ekspansi Ottoman. Pengepungan sisa pada tahun 1593 menjadi salah satu peristiwa penting dalam perlawanan Kroasia terhadap kekuatan Ottoman yang kuat. Meskipun terlibat dalam pertempuran sengit dan seringkali terdesak, Kroasia berhasil mempertahankan sebagian besar kemerdekaannya. Meskipun terkadang harus bersekutu dengan kekuatan Eropa lainnya untuk melawan ancaman Ottoman. Abad ke-8. Pada abad ke-18 dan 19, Kroasia jatuh ke dalam kendali kekuatan asing, termasuk Kekaisaran Habsburg dan Kerajaan Austria. Meskipun berada di bawah pemerintahan yang berbeda, budaya dan identitas nasional Kroasia tetap hidup. Bahasa Kroasia tetap diakui sebagai bahasa resmi di wilayahnya, dan gerakan nasionalis Kroasia mulai memunculkan aspirasi kemerdekaan. Era Yugoslavia. Setelah Perang Dunia Pertama, Kroasia bersatu dengan negara-negara Slavia Selatan lainnya untuk membentuk kerajaan Yugoslavia. Era ini terutama di bawah pemerintahan Josip Broz Tito setelah Perang Dunia Kedua, menyaksikan upaya untuk menciptakan identitas nasional Yugoslavia yang bersatu. Namun di tengah gejolak politik dan ekonomi, Yugoslavia runtuh pada tahun 1990-an. Kemerdekaan.
Pada tahun 1991, Kroasia menyatakan kemerdekaannya dari Yugoslavia, yang diikuti oleh Perang Kemerdekaan Kroasia. Pada tahun 1992, Kroasia secara resmi menjadi sebuah negara merdeka. Proses pembentukan negara ini penuh tantangan dan konflik. Tetapi hasilnya adalah Republik Kroasia yang merdeka dan berdaulat. Identitas dan kesatuan. Sejak memperoleh kemerdekaan, Kroasia telah membangun identitas nasionalnya yang unik dan kuat. Bahasa Kroasia, tradisi, dan kebudayaan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Negara ini telah mencapai kemajuan ekonomi dan sosial, menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2013, tetapi juga tetap berkomitmen untuk menjaga identitas dan warisan budayanya yang kaya. Kesimpulannya adalah, asal-usul nama Kroasia mencerminkan perjalanan panjang dan berliku dari masa lalu yang penuh tantangan hingga keberhasilan modern. Dalam keberagaman sejarah dan budayanya, Kroasia tetap teguh mempertahankan identitasnya yang khas. Kroasia, dengan sejarah yang kaya dan perjalanan menuju kemerdekaannya, menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya terletak pada wilayah geografisnya, tetapi juga pada kekuatan semangat dan kebanggaan nasionalnya. Nama Hrvatska tidak hanya menjadi sebuah kata, tetapi sebuah simbol keberanian, ketahanan, dan keindahan. Dalam setiap huruf yang membentuk kata Kroasia, tersimpan jejak perjuangan dan kebanggaan masyarakatnya. Dari fondasi zaman kuno hingga pembentukan negara modern, nama Kroasia tetap menyala dalam sejarah, menjadi lambang perlawanan dan pencapaian. Sebagai bagian dari identitas Eropa yang kaya, Kroasia memberikan kontribusi besar pada keragaman budaya dan sejarah benua ini. Itulah sedikit informasi terkait asal-usul nama Kroasia. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe supaya tidak ketinggalan untuk info-informasi selanjutnya. Terima kasih.